Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada kesempatan kali ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-39 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-43. Firman Tuhan berkata demikian: Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Kemudian pada ayat yang ke-42 sampai dengan 43, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya, lalu Musa memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada kesempatan kali ini adalah makna kemah suci. Kalau kita berbicara mengenai tokoh Musa, siapa yang tidak mengenal akan nama Musa, akan kebesaran nama Musa? Musa adalah orang pilihan Allah. Musa lahir pada zaman Firaun, raja yang begitu kejam, yang memaksa bangsa Israel untuk bekerja, melakukan pekerjaan berat dan berbagai pekerjaan lainnya. Kita bisa membaca akan hal tersebut di dalam Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Selain itu, Firaun juga membuat bangsa Israel menderita. Firaun juga memerintahkan para bidan untuk membunuh semua bayi laki-laki. Namun yang terjadi adalah bangsa Israel malahan semakin banyak karena Allah mengasihi bangsa Israel. Saat peristiwa tersebut terjadi, lahirlah Musa, orang pilihan Allah. Dan Musa pun selamat dari kekejaman Firaun. Semua itu karena anugerah yang Allah berikan kepada Musa. Lalu pada akhirnya Musa diutus oleh Allah. Kita bisa membaca di dalam Keluaran pasal yang kedua untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Hal itu kita bisa melihatnya di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Akan tetapi pada awalnya Musa menolak panggilan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Hal itu bisa kita baca di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dan yang ke-13. Lalu di dalam Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-2 sampai 9. Bahkan Musa bukan hanya sekali menolak panggilan yang Allah berikan atas dirinya, akan tetapi Musa berkali-kali menolak panggilan yang Allah berikan kepada dirinya. Bahkan Musa melakukan tawar-menawar dengan Allah, padahal sudah begitu banyak hal yang Allah buat untuk membuktikan mengenai kebesarannya, mengenai kuasanya kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali ke dalam tema renungan kita pada kesempatan kali ini, makna kemah suci. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah memerintahkan kepada mereka untuk mendirikan kemah suci. Kita bisa membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-26. Lalu yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, ada apa dengan kemah suci? Mengapa kemah suci menjadi sesuatu yang penting? Jawabannya adalah kemah suci adalah tempat kudus, yakni tempat di mana Allah tinggal, tempat kediaman Allah untuk bertemu dengan umatnya, tempat kehadiran Allah ada di tengah-tengah umatnya, yaitu bangsa Israel. Kemah suci juga menjadi sarana yang masih dipakai begitu lama atau dalam jangka waktu yang lama sebelum ada bait suci di Yerusalem. Sesudah bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, kemah suci merupakan tempat yang sangat penting. Hal itu terbukti dengan dikatakan bahwa Musa diperintahkan Tuhan untuk membuat
kemah suci, dan perintah yang Allah berikan tersebut dilakukannya secara berulang-ulang dengan segala ketetapan dan peraturannya. Bahkan bahan-bahan untuk membuat kemah suci dicatat di dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-7. Kemah suci dibangun dengan tujuan Allah, yaitu dengan demikian kemah suci memiliki nilai yang sangat besar. Kemah suci merupakan perlambangan pada zamannya. Lambang itu tentunya merupakan lambang rohani, lambang di mana Allah hadir di tengah-tengah umatnya, yaitu bangsa Israel. Dalam perjanjian baru dikatakan bahwa kemah suci menjadi gambaran apa yang ada di sorga. Membangun kemah suci bukanlah perkara yang mudah, tapi pekerjaan itu diterima baik oleh Musa. Musa menyelesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, dan bangsa Israel melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa. Hal itu kita bisa baca di dalam pasalnya yang ke-39 ayat yang ke-32. Demikianlah diselesaikannya segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa implikasinya bagi kita saat ini? Apa implikasi daripada kemah suci bagi kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen? Kita sebagai orang-orang Kristen adalah kemah suci atau tempat kediaman Allah. Dengan demikian kemuliaan Allah tinggal di dalam diri kita dan bersama kita. Kebenaran ini memberikan kesadaran akan tanggung jawab kita yang besar, yang perlu terus-menerus mengingatkan diri kita bahwa kita harus hidup berpadanan dengan hadirat Allah yang kekal, yang berdiam dalam diri kita. Oleh karena itu seluruh tindakan kita, apakah membawa kemuliaan atau justru mempermalukan kemah suci yang berjalan di dalam diri kita, kehidupan dan hati kita dapat menjadi rumah kediaman Kristus. Sebagaimana Allah berdiam di dalam kemah suci bangsa Israel pada zaman itu, demikian juga Allah hadir dalam setiap pribadi kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bukan hanya penguasa alam semesta, tetapi hadir dalam pribadi manusia. Mungkin hal ini sulit untuk dipahami. Allah yang maha hadir, Allah yang maha kudus, dan Allah yang penuh kasih selalu ada bersama-sama dengan kita. Allah berjanji akan selalu menyertai dan menolong kita dalam segala hal, meskipun kita tidak menyadarinya, meskipun kita terkadang tidak mengerti akan hal tersebut. Anugerah Allah dan kasih-Nya yang tidak bersyarat sungguh bertentangan dengan segala sesuatu lainnya yang kita percaya dan kita harapkan. Yesus yang adalah Allah dan penguasa hidup kita harus selalu ada dalam setiap kehidupan kita tanpa kecuali. Jadi apa yang sudah kita kerjakan saat ini, maka harus kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Memang Tuhan itu tidak membutuhkan kemuliaan dari manusia, akan tetapi kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai umat Allah harus menunjukkan perilaku hidup yang memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kepercayaan yang sudah Allah berikan kepada kita saat ini sudah kita terima dengan baik seperti Musa dan bangsa Israel pada waktu itu? Mereka menyelesaikannya tepat menurut perintah dan
cara yang Tuhan berikan kepada Musa, kepada bangsa Israel melalui perantaraan Musa. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Jika masih ada kemarahan dalam diri kita, jika kita masih banyak kelalaian dalam diri kita yang kita lakukan dalam keseharian kita, di dalam kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, entah itu di dalam keluarga kita, entah itu di dalam pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Mari kita belajar dari Musa dan kita terus membangun kehidupan kita sebagai mana kemah suci, yaitu diri kita, supaya seturut dengan maunya Tuhan serta dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Musa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Bagaimana dengan kita? Apakah kita melakukan perintah Tuhan dengan tepat seperti yang Tuhan mau? Jawabannya hanya saya dan Bapak Ibu semua yang bisa menjawab dalam diri kita masing-masing. Amin untuk kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga Tuhan memanggil kami menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami menjadi umat pilihan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menjaga diri kami dengan baik, sehingga kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami apa yang Tuhan inginkan sebagai umat-Mu, sehingga melalui keberadaan kami banyak orang boleh diberkati dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.